Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita terhubung dengan jurnalis Mahesa Apriandi di Perumahan Grand Sutra Panancangan. Dan selamat malam Mahesa, bisa diinformasikan kepada kami seperti apa situasi terkini di sana? Baik, selamat malam pemirsa. Saat ini saya masih berada di lokasi banjir yang menerjang di salah satu perumahan di Kota Serang, yakni Perumahan Grand Sutra. Dari pagi hari hingga malam hari ini, sejumlah warga masih melakukan mengevakuasi keluarga mereka masing-masing. Bahkan sejumlah warga itu sempat merasa kebingungan karena upaya dari pihak Pemkot Serang sangat lambat untuk menangani para warga korban banjir di sekitar lokasi kejadian. Demikian. Titik-titik mana saja yang mungkin Anda ketahui di Serang yang mengalami banjir, misalnya di pusat pemerintahankah atau ada sejumlah titik strategis lainnya, Mahesa? Baik, pemirsa, dapat saya laporkan hingga tadi sore, saya berdasarkan data yang saya peroleh dari BPBD, itu ada sekitar 4 hingga 7 titik banjir yang menerjang wilayah Kota Serang. Bahkan di pusat-pusat Kota Serang itu tidak terjadi terendam banjir. Banjir ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya luapan sungai dan intensitas hujan tinggi yang saat ini terjadi. Demikian. Baik, Mahesa, kita harapkan juga ada penanganan yang cepat dan respon cepat dari pemerintah Kota Serang. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik. Pemirsa, banjir akibat luapan Sungai Parung masih merendam sejumlah permukiman di Kota Serang hingga Senin malam. Komplek Grand Sutra Cipocok Jaya menjadi salah satu wilayah dengan dampak terparah. Sekitar 450 rumah terdampak banjir dan puluhan kepala keluarga mengungsi ke 2 titik pengungsian. Air meluap dan merendam permukiman warga dengan ketinggian 30 hingga 80 cm. Banjir ini terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sejak Minggu malam. Hingga Senin malam, pemirsa, seluruh perangkat daerah dari BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, hingga aparat kewilayahan masih disiagakan di lokasi banjir. Bersama kami di News Malam, pemirsa, banjir masih melanda kawasan Mangga 2, Jakarta Pusat. Meski sudah tak terlalu dalam, namun arus lalu lintas masih tersendat. Banjir masih menggenangi kawasan Mangga 2, termasuk area jalan raya. Saat ini ketinggian air sudah menurun. Ketinggian air malam ini diperkirakan mencapai 30 cm. Sejumlah kendaraan pun mulai berani melintasi kawasan Mangga 2. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Nur Arifah di kawasan Mangga 2, Jakarta, dan Hastugara di Jalan Tol Sediatmo, Tangerang. Selamat malam rekan-rekan, saya ke Hadisti terlebih dahulu. Hadisti, bagaimana kondisi terkini di kawasan Mangga 2? Ya, selamat malam Cikal dan juga pemirsa. Situasi pada malam hari ini di jalan raya yang berada di kawasan Mangga 2 Jakarta masih digenangi oleh banjir. Meskipun sudah berangsur surut dan lalu lintas ini juga sudah mulai dapat diakses oleh pengguna jalan atau pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4, namun belum sepenuhnya lajur dari jalan yang menuju ke arah Pasar Senen atau ke Jalan Gunung Sahari ini dapat dilalui sepenuhnya. Untuk ruas jalan yang dapat digunakan oleh pengendara ini merupakan jalur Transjakarta, sementara di bagian jalur tengah ini masih sepenuhnya tidak dapat dilalui oleh para pengendara karena kondisi air di area tengah hingga ke pinggir jalan ini masih cukup tinggi dengan ketinggian rata-rata pada malam hari ini masih berada di 30 cm. Memang kalau kondisi genangan ini cukup lama surut
nampaknya begitu, karena kalau kita bandingkan sejak dari pagi tadi ini hingga malam hari masih terlihat mengenang cukup tinggi, dan antrean kendaraan ini juga terlihat menumpuk di bagian yang tidak tergenang air, di mana mereka memantau kondisi banjir ini. Beberapa memilih melewati jalur Transjakarta, namun beberapa ada yang nekat menerobos bagian tengah jalan ini. Dan tadi kami juga melihat beberapa kendaraan yang nekat menerobos ini mengalami rusak mesin atau mogok di tengah jalan, sehingga terpaksa harus mendorong kendaraan mereka sampai ke area yang tidak terendam oleh banjir. Dan hingga malam hari ini juga untuk mengatasi kemacetan yang terjadi, pihak kepolisian juga sudah turun ke lokasi yang terdampak banjir ini untuk mengatur lalu lintas, dan juga terkait penerapan rekayasa lalu lintas kontraflow hingga malam hari ini juga masih diterapkan, di mana untuk sisi sebaliknya yang menuju ke arah Ancol ini satu jalur yang merupakan juga jalur Transjakarta juga dibuka dan dapat digunakan oleh pengendara yang menuju ke arah Jalan Gunung Sahari atau ke arah Pasar Senen. Dan untuk rekayasa lalu lintas ini diterapkan memang secara situasional, artinya nanti jika kondisi air yang mengenang di jalan menuju ke arah Pasar Senen atau ke Jalan Gunung Sahari ini sudah surut sepenuhnya, nanti akan dibuka kembali dan dapat diakses sepenuhnya oleh para pengendara atau masyarakat. Dan kemudian juga untuk aktivitas memang cukup terganggu tampaknya pada hari ini, di mana tadi kami memantau tidak hanya lalu lintas saja yang lumpuh di hari ini, namun juga terlihat ruko-ruko yang beroperasi seharusnya di pinggir jalan ini terpaksa tutup karena area jalan di depan ruko tersebut digenangi air. Dan tidak hanya di jalan raya saja, namun banjir juga mengenangi dan masuk ke pemukiman warga, namun tidak sampai ke dalam rumah warga, sehingga untuk proses evakuasi tidak diterapkan di kawasan Mangga 2 Jakarta ini. Demikian, Cikal. Baik Hadisti, terima kasih atas informasinya. Kita menuju ke rekan Hasnugara di Tol Sediatmo. Hasnugara, Tol Sediatmo menjadi akses juga tol ke bandara. Tadi sempat tersendat, ketinggian air pun hampir mencapai 50 cm. Saat ini kondisinya seperti apa? Selamat malam Cikal dan juga pemirsa, dapat kami laporkan saat ini saya berada di kilometer 33, tepatnya Tol Sediatmo arah Bandara Soekarno-Hatta. Ya, memang situasi arus lalu lintas saat ini memang terpantau ramai lancar. Tidak seperti pada pagi dan sore tadi, di mana memang sempat mengalami tersendat lantaran terjadi genangan setinggi 30 cm. Namun pada saat ini tinggi air sekitar 5-10 cm. Namun begitu, air yang tergenang ini tidak mengganggu aktivitas arus lalu lintas yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini. Ya, bisa kita lihat jika kondisi air memang masih terjadi genangan. Memang ini ada di posisi depan hotel yang ada di pintu masuk Bandara Soekarno-Hatta. Namun begitu tidak mengganggu aktivitas arus lalu lintas. Ya, memang tingginya sendiri masih sekitar 5-10 cm. Ya, memang tadi Angkasa Pura sempat melakukan penyedotan air lantaran mengalami ketinggian air dalam 30 cm. Namun begitu penyedotan maksud kami sudah dilakukan dengan dilakukan 4 unit mesin pompa. Ya, ini kita lihat situasi kendaraan juga sudah terpantau cukup ramai dan juga lancar. Situasi ini juga masih disiagakan polisi lalu lintas dari Satlantas Polresta Bandara untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan kembali arus lalu lintas. Ya, jika kemudian juga pihak JATC Jakarta Air Traffic Service ada sebanyak 34 penerbangan yang mengalami gagal pendaratan dan dialihkan ke bandara-bandara terdekat. Namun hingga sore tadi pada pukul 3:30 sudah normal kembali situasi arus lalu lintas penerbangan juga. Demikian, Cikal. Baik, situasi lalu lintas sudah berangsur
penerbangan pun sudah mulai normal kembali. Hasnugara, terima kasih atas informasinya dari Tol Sediatmo kilometer 33. Dan sebelumnya ada rekan Hadisti Arifa melaporkan dari kawasan Mangga 2 Jakarta. Rekan-rekan selamat bertugas kembali.